Saudaraku yang terkasih, apa sebenarnya inti dari hidup beriman? Tidak jarang terjadi ada orang yang sama sekali memang tidak peduli tentang masalah iman. Ada juga orang yang begitu kaku dan menafsirkan sabda Allah dengan begitu sempit dan menyebabkan manusia bukannya menjadi bisa bahagia dengan beriman, tapi justru merasa kalau dia melakukan kesalahan sedikit pun, dia itu melanggar perintah Tuhan dan dia pasti akan mengalami dihukum oleh Tuhan. Beriman, intinya adalah bahwa saya menjawab panggilan Allah, cinta Allah, pewahyuan Allah, dan saya percaya dan menerimanya. Dan yang paling penting adalah ketika saya menerima Tuhan dalam hidup saya menerima dia dengan penuh cinta dan bukan ketakutan, dan bukan dengan kekakuan, melainkan dengan cinta yang besar, dengan hati yang begitu luas, untuk dapat menampung cinta Allah yang tanpa batas itu. Dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi berdebat dengan Yesus tentang peraturan Sabat, dan mereka kehilangan makna yang sesungguhnya dari hidup beragama itu. Mereka menafsirkan dengan begitu sempit tentang peraturan Sabat, sehingga hal-hal kecil tidak boleh dibuat, termasuk apa yang dibuat oleh Yesus bersama murid-murid yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Bagi mereka itu pertama pelanggaran yang luar biasa karena melanggar perintah Sabat. Itu bukan tindakan mencuri, saudara-saudara terkasih, sebab pada zaman dahulu, pada zaman Yesus dan orang-orang yang Yahudi sejak zaman Musa, sudah berlaku ketentuan bahwa orang yang memanen harus meninggalkan sebagian kecil dari hasil panenannya untuk para peziarah dan juga untuk orang-orang yang miskin, sehingga ada distribusi sosial. Saya memiliki, Anda tidak kelaparan. Dan dibuat oleh Yesus adalah sesuatu yang sebenarnya menunjukkan apa yang menjadi inti dari perayaan Sabat itu. Sabat adalah perayaan tentang kehidupan. Allah menciptakan kehidupan. Dan ketika orang lapar dan makan, apakah dia salah? Apakah dia salah karena memetik bulir gandum supaya dapat mengenyangkan dirinya? Tentu tidak. Dan kita bisa melihat bagaimana penafsiran yang begitu sempit dari Taurat Musa telah membuat mereka kehilangan hati. Bahkan mereka tidak peduli dengan namanya kepedulian pada derita orang lain, termasuk orang-orang sakit. Ketika Yesus sembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka komplain dan marah. Saudara yang terkasih, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita juga dapat menghayati iman kita karena cinta, menghayatinya dalam cinta dan hidup dalam cinta Tuhan. Semoga kita bertumbuh dalam hidup iman kita. Kita bertumbuh dan kemudian membiarkan Allah membentuk diri kita dan menjadikan hidup kita juga penuh dengan berkat bagi sesama. Sehingga kebaikan yang Anda lakukan adalah kemuliaan Tuhan yang terpancar pada diri Anda. Anak Tuhan lebih penting daripada hari Sabat. Allah di atas segalanya. Allah di atas segala peraturan manusia. Kasih-Nya, kerahiman-Nya tanpa batas. Maka mari kita mohon berkat-Nya untuk diri kita sepanjang hari ini. Tuhan bentuk hati kami, dan buat kami menjadi semakin mengimani Engkau, semakin mencintai Engkau, dan berkati kami sepanjang hari ini dalam kegiatan, dalam aktivitas kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.